Shalom Bapak Ibu, kembali kita ketemu dalam Family Altar Mesbah Keluarga. Saya tidak bosan-bosan mengajak kita bersama untuk menyembah Tuhan. Ajak keluarga kita. Mungkin hari ini ada yang kurang dalam keluarga kita. Mungkin anggotanya nggak komplit, ya. Mungkin orang tua kita lagi di mana, papa kita, mama kita ada di luar kota, dimanapun. Tapi seberapa orang yang ada, ayo kita sama-sama menyembah Tuhan, memuji Dia. Kami bukan keluarga yang sempurna. Kami penuh dengan kekurangan. Kami penuh dengan banyak hal yang tidak sempurna dalam hidup, dalam berkeluarga. Ya, sering terjadi percecokan, pertengkaran, mungkin kecewa, sakit hati, banyak hal yang terjadi. Tetapi itu bukan alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Ayo kita mari sama-sama. Ini masa-masa kita untuk memilih. Apakah kita mau dekat dengan Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Ajak seluruh keluarga kita menyembah Tuhan dalam Family Altar. Puji-pujian ini biar memberkati Bapak Ibu. Di tengah-tengahnya ada Tuhan yang bekerja, yang menjamah hati. Buka hatimu, bawa seluruh keberadaan keluargamu, hidupmu, pergumulanmu, apapun yang ada. Angkat hatimu kepada Tuhan. Ayo kita sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kembali kami datang kepadamu, membawa setiap pergumulan, membawa setiap persoalan kami kepadamu, membawa apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, semua keberadaan kami hanya kepadamu Bapa, karena Kau selalu ada dan Engkaulah jawabannya di setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau menjamah, Engkau menyatakan kebaikan-kebaikan, Engkau menyatakan pertolongan, Engkau membuat jalan keluar, Kau berikan hikmat, pengertian-pengertian. Di tengah-tengahnya kami melihat pengurapan-Mu bekerja, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan, Bapa, Kau Maha Kuasa. Kau Maha Kuasa, Kau segalanya dalam hidupku, berserah padamu Bapa. Rancangan-Mu mulia, takkan gagal dalam hidupku, asal ku tetap setia. Sekali lagi katakan, Bapa, Kau Maha Kuasa. Bapa, Kau Maha Kuasa, Kau segalanya dalam hidupku, berserah padamu Bapa. Rancangan-Mu mulia, takkan gagal dalam hidupku, asal ku tetap setia, karena ku tahu pasti hidupku ditentukan kata-Mu, bukan dari apa yang kulihat. Hanya ikuti kehendak-Mu, bukan tetap melangkah, karena ku tahu
pasti, penyertaan-Mu sempurna. Karena ku tahu pasti, haleluya, ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Katakan dari awal, Bapa, sungguh Kau Maha Kuasa. Bapa, Kau Maha Kuasa, Kau segalanya dalam hidupku. Ku berserah padamu, Bapa. Rancangan-Mu mulia, takkan gagal dalam hidupku. Asal ku tetap setia, karena ku tahu pasti hidupku, amin, ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Oh, hidupku, tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Bukan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Karena ku tahu pasti, karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Elia dan Lemuel katakan, karena ku tahu pasti, tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah,
pasti, penyertaan-Mu sempurna. Sekali lagi katakan, karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Sama-sama katakan, karena ku tahu pasti hidup, amin, ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Akuilah, katakan haleluya. Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Bukan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Biar musik menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, kepastian hidup hanya di dalam Kristus. Perkataan-perkataan Tuhan di firman-Nya itu akan menghidupkan kita. Percayalah, kita nggak hidup dari apa yang kita lihat, tapi kita harus meyakini bahwa setiap kata-kata Tuhan adalah kekuatan kita. Setiap kata-kata Tuhan adalah mujizat yang harus kita percayai. Karena Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Penyertaan-Nya sempurna. Dari tempat yang Bapak berdoa buat keluarga-keluarga, ya Tuhan, di tengah pergumulan, di tengah situasi-situasi sulit, Tuhanlah yang menopang setiap keluarga-keluarga. Penyertaan-Mu sempurna, ya Tuhan. Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah,
karena ku tahu pasti penyertaan-Mu, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, penyertaan-Mu sempurna. Bahkan di telapak tangan-Mu Kau tulis nama kami, Tuhan. Hidup kami ada dalam genggaman-Mu. Kami tidak pernah menyesal punya Tuhan seperti Engkau. Sekalipun di tengah badai hidup, Engkau menemani kami. Kau bawa kami di atas gunung-gunung batu. Kaki kami seperti kaki rusa, meloncat-loncat di tengah jalan-jalan sempit, bahkan sampai ke gunung batu, Tuhan. Katakan, di telapak tanganku, di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu dapat dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap ku nyatakan Engkau, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah
di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Elia Lemuel katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sama-sama, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ayo Bapak Ibu yang di rumah, angkat tanganmu, saya nyanyikan pujian nih. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah
melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Oh, haleluya. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tak pernah habis bagi hidup kami, bagi keluarga kami. Kau menyertai kami yang sempurna. Dan setiap ucapan dan perbuatan kami ada Kristus. Karena kasih-Nya yang tak pernah habis mengalir bagi hidup kami. Katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir
di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Ya Tuhan, kasih-Mu mengalir di keluarga-keluarga. Kasih Tuhan mengalir pada setiap keluarga, anak-anak, orang tua, suami, istri. Haleluya. Selamanya kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah. Akulah, katakan. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah. Isi saya nyanyikan. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah. Lemuel Elia. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah. takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya kau ku sembah. Ayo keluarga-keluarga di rumah, angkat tanganmu. Percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis dalam keluargamu. Kasihnya terus mengalir, memenuhi kita, memembat hati kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya nyanyikan biar lewat kata-kata pujian ini
Tuhan berbicara kepada setiap kita. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tak berubah setia-Mu, berubah setia-Mu padaku. Tak berubah setia-Mu Tuhan. Tak berubah setia-Mu padaku. Sekali lagi katakan. Tak berubah Setia-Mu padaku, selamanya, selamanya Kau ku sembah. Haleluya. 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 Katakan tak pernah tertidur. Tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu Tuhan di sepanjang umurku. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu Tuhan di sepanjang umurku. Katakan dari awal.
Kau yang mengasihiku Tuhan. Yang mengasihiku, Kau yang memilikiku, Kau yang memilikiku. Tak satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang menyayangiku, Kau mempedulikanku, tak melebihi kekuatanku. Semua yang ku alami, tak tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu Tuhan. Di sepanjang umurku, tak tertidur. Terima kasih Tuhan, kami punya Engkau Tuhan yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Haleluya. Jaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu Tuhan. Di sepanjang umurku, tak tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu Tuhan. Di sepanjang hidupku. Akulah katakan Kau yang mengasihiku. Kau yang mengasihiku, Kau yang memilikiku, tak satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang menyayangiku, Kau mempedulikanku, tak melebihi kekuatanku. Semua yang ku alami, Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu Tuhan. Di sepanjang umurku, tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang
tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Tuhan di sepanjang umurku. Lemuel Elia katakan, tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan lalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Ayo dengan lembut katakan, tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Tuhan di sepanjang hidupku. Ayo Bapak Ibu yang ada di rumah, biar musik dengan lembut. Percaya Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia selalu terjaga. Karena Anda dan saya adalah biji matanya ya Tuhan. Biji mata Tuhan. Kasih sayangnya terus mengalir sepanjang waktu. Kadang-kadang kita nggak bisa mengerti, kita nggak bisa melihat kasih sayang Tuhan. Kita sering melihat segala aspek, kayaknya Tuhan nggak tolong kita. Padahal kalau Anda perhatikan di sekitar hidup kita, sepanjang kita alami, oh Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu sayang kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo Bapak Ibu, angkat tanganmu, saya nyanyikan refnya. Biar ini menjadi rema dan kekuatan buat kita semua, keluarga-keluarga. Hari ini mungkin engkau pahit, engkau susah, engkau menderita, berkatmu gak ada, berkurang. Oh, perhatikan nyanyian ini. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Tuhan di sepanjang umurku. Sekali lagi saya nyanyikan, tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Tuhan di sepanjang umurku. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Biar puji-pujian itu melembutkan hati kita, sehingga kita tahu bahwa Tuhan hadir waktu kita menyanyi, waktu kita menyembahnya dengan segenap hati kita. Percayalah, Tuhan itu gak pernah habis kasihnya. Tuhan itu gak pernah terlelap, tak pernah terjaga. Dia ada di sepanjang masa hidup kita. Masa sulit, masa diberkati, masa kekurangan, masa kelimpahan, masa apapun dalam hidupmu, Tuhan ada di sana. Amin Bapak Ibu. Kita akan baca firman Tuhan Roma 15 ayat 1. Kita bicara tentang keluarga ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat.
janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Ayat 3, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya, cukup sampai ini ya, sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cerita mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Perhatikan Bapak Ibu, ini kalau kita lihat dalam keluarga itu pasti ada yang kuat, ada yang lemah, ya. Ada yang satu egois, satu mementingkan diri sendiri. Kita harus mengerti di sini, di antara keluarga terkecil aja ada orang yang kuat, mungkin bertalenta, mungkin punya sesuatu yang kuat, tapi yang sementara ada yang lemah. Ada yang mencari kesenangan di antara keluarga nih, apalagi keluarga rumah Tuhan, gereja. Itu udah pasti, karena orang jauh lebih banyak. Tapi hari ini fokus kita adalah bicara tentang keluarga, ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, ini Paulus bicara jemaat di Roma, ya. Yakin ke Bapak Ibu, Anda termasuk golongan yang mana waktu Anda di Roma nih? Anda yang kuat atau yang lemah? Kalau Anda di keluargamu hari ini, Anda yang kuat atau yang lemah? Kabar baiknya adalah sebenarnya tidak ada orang yang sungguh-sungguh kuat, dan juga tidak ada orang yang sungguh-sungguh lemah sebenarnya. Amin. Karena setiap orang justru punya kelemahan dan punya kekuatannya. Nggak ada orang benar-benar kuat, tuh nggak ada Bapak Ibu. Siapapun itu, termasuk pendeta manapun, orang kaya manapun, tidak ada yang kuat. Ya. Ayat 2 tadi ngomong apa? Ayat 2 tadi ngomong apa? Setiap orang di antara kita harus menjadi kesesangan sama kita. Jadi fokusnya apa? Orang lain. Fokus kita atau orang lain. Jadi kalau kita ketemu dengan orang lain, keluarga kita sendiri nih dalam satu keluarga, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus peduli terhadap keluarga kita sendiri yang paling kecil. Yang pertama. Yang kedua, kita harus mendorong dan memberi semangat kepadanya. Yang ketiga, kita harus berbagi. Jadi hidup fokus dalam keluarga itu yang pertama adalah peduli. Kedua, memberi semangat. Yang ketiga, harus berbagi. Kalau dalam keluarga kecil aja kita nggak bisa lakukan ini, sorry Bapak Ibu, Anda tidak akan bisa lakukan dalam komunitas gereja yang lebih besar. Apalagi kepada orang di luar Kristus dan kepada Tuhan sendiri yang tidak kelihatan. Tuhan bilang gini, karena aku ini nggak mencari kesenangan sendiri, kata Tuhan. Mereka mencela, ya, seperti itu kata-kata cercaan mereka yang mencela engkau telah mengenai aku. Jadi Paulus adalah orang dicela, orang yang dianiaya. Tuhan ngomong gini, sebenarnya dia bukan menganiaya kamu, dia menganiaya aku, dia mencerca aku. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita ini dalam Kristus, dalam keluarga, ya, kalau kita sungguh-sungguh mempraktekkan hidup dalam keluarga, kita harus saling peduli, saling memberi semangat, dan saling berbagi. Ayat 4 kita lihat. Sebab segala sesuatu yang tulis dahulu telah ditulis menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dahulu yang ditulis itu sebenarnya pelajaran bagi kita. Nenek-nenek moyang kita, keluarga-keluarga mereka, Abraham, Ishak, Yakub, kita boleh belajar dari hidup mereka. Semoga Allah yang ada sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kegunaan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Paulus berdoa itu sumber ketekunan penghiburan, itu mengaruniakan kerukunan kepadamu. Bapak itu dalam keluarga itu kerukunan. Kata Mazmur, di mana ada kerukunan di sana berkat Tuhan diperintahkan. Yes. Bapak Ibu jangan berharap kalau orang nggak rukun dalam keluarga ada berkat-berkat Tuhan. Berkat itu tandanya ada kerukunan dan sejahtera di keluarga itu. Ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hati, suatu suara.
ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, ada yang lemah, ada yang kuat, ada kekurangan ini. Alkitab mencatat kita, terimalah adik kita, terimalah koko kita, terimalah istri kita, suami kita, mungkin mertua kita, saudara kita yang lebih besar, ya, kelingkungan kita, orang-orang yang kita anggap lemah, kita harus menerimanya. Dan waktu kita menerima kelemahan orang lain, saya yakin orang juga bisa menerima kelemahan-kelemahan kita. Bapak Ibu, memang setiap orang harus bertumbuh dalam Tuhan. Ya, setiap anggota keluarga itu harus bertumbuh. Kalau dia nggak bertumbuh mengenal Tuhan, kedewasaan dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, dia sangat mudah egois. Ya, sangat mudah egois. Dia memikirkan dirinya karena dia nggak bertumbuh dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, orang bertumbuh itu harus melalui satu proses. Dia harus berproses. Waktu menentukan dia. Dibentuk oleh alam, lingkungan, situasi, teman, sahabat, keluarga. Yang aku masukkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang bersunat untuk mengkokohkan janji yang diberikannya kepada nenek moyang kita. 9. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Ayat 8, ayat 10. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkat Yesaya akan terbit, dan ia akan bangkit untuk mengintai bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ya, ini nubuatan tentang Daud yang lahir, ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin Bapak Ibu. Sebenarnya orang yang kau anggap lemah dalam keluargamu, justru dialah untuk menguatkan sisi lemah kita loh. Halo? Orang yang kau anggap lemah, justru orang itulah yang menguatkan kelemahan kita. Jadi kalau Tuhan menerima kita semua, kita pun wajib menerima orang-orang yang punya kelemahan. Kata Paulus, kelemahanku justru menjadi kekuatanku. Mengapa seorang tidak bisa menerima yang lain hadir dalam kehidupan mereka? Apakah yang bisa kita lakukan agar bisa hidup berdampingan dengan keberadaan mereka yang lain? Belajarlah dari Kristus. Kristus menerima semua orang, termasuk Bapak Ibu dan saya hari ini. Keluarga kita, kakak adik, Dia terima kita. Tidak ada kuat, tidak ada yang lemah. Semua kita sebenarnya sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ke firman-Mu, Kau menguatkan dan meneguhkan kami. Kami boleh belajar. Engkau hidup, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan, benar-benar dahsyat. Bapak terima kasih, Abah berdoa buat keluarga-keluarga. Biarlah yang kuat bisa menerima yang lemah. Yang lemah mengisi, justru menguatkan orang kelemahan seseorang. Biarlah kami saling menerima, kami saling menghargai. Ya, kami tahu di antara kami ada percekcokan, pertengkaran, kata-kata yang tidak menyenangkan, tapi kami belajar untuk menerima satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan kami peduli satu dengan lain. Kami mengobarkan semangat, bahkan kami berani berbagi kepada keluarga-keluarga kami yang paling dekat. Setelah itu kepada keluarga gereja, hamba-hamba Tuhan, dan orang-orang di luar Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan itu melimpah-limpah bagi hidup orang percaya dan keluarganya. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, minta pelayanan, dilayani, ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Anda, hubungi WA Center di bawah ini. Tuhan berkati. Amin.